Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Raka berlari secepat yang ia bisa. Keringat menetes di dahi. Napasnya terengah-engah. Kebakaran hutan itu datang begitu cepat, membakar segala yang ada di depannya. Hanya terdengar suara gemuruh api yang mengamuk dan suara pohon-pohon yang jatuh. Namun ia tidak peduli. Ia hanya bisa berpikir satu hal, bertahan hidup. Saat api semakin mendekat, ia berlari menjauh dari rumahnya yang kini telah dilalap api. Ayah, ibu, dan adiknya, semuanya hilang dalam kebakaran yang tak terduga itu. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya merasa dunia ini semakin mengerikan. Raka berlari masuk ke dalam hutan, meskipun ia tidak tahu harus kemana. Hutan Kalimantan yang lebat ini terasa seperti labirin yang tak berujung. Langkah-langkahnya semakin goyah, tubuhnya kelelahan, dan kakinya sudah terluka akibat duri-duri tajam yang tergeletak di tanah. Dalam kebingungannya, ia tidak memperhatikan waktu yang terus berjalan. Matahari terbenam, dan kegelapan mulai menyelimuti sekelilingnya. Raka merasa sendirian dan semakin takut. Kegelapan malam di hutan ini begitu mencekam, dan ia mulai merasa tubuhnya menggigil bukan hanya karena dinginnya udara, tetapi juga karena ketakutan yang semakin menguasainya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul suara aneh. Suara desis yang berat, diikuti oleh suara gerakan yang mengerikan. Raka menoleh dengan cepat. Matanya membelalak saat ia melihat sesuatu yang besar meluncur ke arahnya. Sebuah sosok raksasa bergerak perlahan di antara pepohonan. Tubuhnya bersisik hijau dengan pola yang menakutkan. Suara desisan itu semakin jelas, dan Raka menyadari bahwa makhluk besar itu adalah seekor ular. Anaconda. Panik. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku, seolah seluruh tubuhnya beku dalam ketakutan. Jangan datang lebih dekat, teriak Raka dengan suara parau, meskipun ia tahu suara itu tak akan mampu menghalangi makhluk besar di depannya. Ia merasa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Setiap helai rambut di tubuhnya berdiri, dan darahnya berdesir cepat. Raka tahu, ini mungkin adalah akhirnya, sebuah malam penuh kegelapan di mana ia akan menjadi mangsa ular raksasa itu. Namun, alih-alih menyerang, ular itu berhenti beberapa meter dari Raka. Mata ular itu yang besar dan tajam menatapnya. Tidak ada tanda-tanda agresi. Raka bisa merasakan jantungnya berdegup begitu cepat, hampir menumbuk dada. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling menatap, saling mengukur. Raka tahu, ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Ular itu perlahan bergerak lebih dekat, namun tidak menyerang. Sebaliknya, ular itu menundukkan kepala dan merayap perlahan menuju Raka, seolah-olah ingin memeriksanya. Anehnya, rasa takut yang semula menguasai Raka mulai berkurang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapan ular itu, seperti sebuah pemahaman yang dalam. Perlahan, tanpa menyadarinya, ia merendahkan tubuhnya, berdiri lebih tegak, dan perlahan mendekat ke ular itu. Tubuhnya masih terasa tegang, tetapi rasa takutnya mulai bergeser menjadi rasa penasaran yang aneh. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa ada sesuatu yang baik dalam makhluk besar ini. Ular itu bergerak lebih dekat lagi, dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan kehangatan dari tubuhnya yang besar. Secara perlahan, ular itu melilitkan sebagian tubuhnya di sekitar Raka, membiarkannya duduk dalam pelukan lembut yang terasa aneh. Raka merasa heran, namun tidak ada rasa bahaya yang ia rasakan. Ular itu tidak menggigitnya, tidak menunjukkan agresi. Sebaliknya, tubuh ular itu terasa seperti pelindung yang tidak terlihat, memeluknya erat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. "Apa yang kau lakukan?" Raka berbisik pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam hening malam. Tetapi ular itu hanya diam, menatapnya dengan mata besar yang penuh ketenangan. Raka tidak tahu apakah itu mungkin, tetapi dia mulai merasakan ikatan dengan makhluk besar itu. Entah bagaimana, ia merasa aman. Seolah-olah ular itu tahu
bahwa ia sedang membutuhkan pertolongan. Ketika pagi datang, cahaya matahari yang menyinari hutan mulai menghangatkan tubuh Raka. Namun, rasa lelah dan ketakutan semalam masih menghantuinya. Ia mendongak, melihat ular yang masih ada di sampingnya. Makhluk itu tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap berada di sana, seperti menjaga Raka dengan penuh perhatian. Saat itu, tanpa sepatah kata pun, Raka tahu, ular ini bukan musuh, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih dalam dari yang bisa ia pahami. Sesuatu yang telah lama ada dalam hutan ini, mungkin lebih lama dari dirinya sendiri. Raka perlahan meraih tubuh ular itu dengan tangannya, merasakan kehangatan dan kedamaian yang datang bersama makhluk besar itu. Hari demi hari berlalu, dan ular itu tidak pernah meninggalkan Raka. Mereka berjalan bersama, menjelajahi hutan yang luas dan lebat. Ular itu menjadi pelindung Raka, mengajarinya cara bertahan hidup di hutan. Raka mulai belajar cara berburu, cara berenang di sungai-sungai besar, dan cara membaca alam. Setiap hari, ular itu menunjukkan sesuatu yang baru, mengajarinya untuk hidup dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Hutan yang dulu begitu menakutkan, kini terasa seperti rumahnya sendiri. Raka merasa aneh, tubuhnya semakin kuat, semakin gesit. Meskipun usianya baru menginjak 10 tahun, ia mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya, kemampuan untuk mendengarkan alam, memahami bahasa tubuh hewan, bahkan merasakan kedekatan dengan makhluk lain di sekitarnya. Anaconda itu tidak hanya memberinya pelajaran hidup, tetapi juga membentuknya menjadi sesuatu yang berbeda. Ia merasa dirinya bukan lagi seorang anak manusia biasa. Hutan ini, bersama ular itu, telah mengubah dirinya menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, yang lebih liar dan bebas. Namun, di balik kedamaian itu, ada rasa rindu yang perlahan tumbuh di hati Raka. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan keluarganya? Apa yang terjadi dengan dunia luar? Ia mulai merasa terpisah, tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah ia masih anak manusia, atau sudah menjadi sesuatu yang lebih dari itu? Setiap malam, saat ular itu melingkar di sekitar tubuhnya, ia merenung tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Raka merasa terjebak di antara dua dunia, dunia manusia yang sudah ia tinggalkan, dan dunia hutan yang kini ia huni. Ia tidak tahu jawaban pasti, tetapi hatinya tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dan ada lebih banyak lagi yang harus ia pelajari tentang dirinya, tentang hutan, dan tentang ikatan yang terjalin antara dirinya dan anaconda yang telah membesarkannya. Pada suatu hari, saat hujan turun deras, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Ular itu tampak lebih gelisah dari biasanya, bergerak-gerak tak menentu di sekitar Raka. Raka bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. Ia tahu, ini bukan sekadar hujan biasa. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang akan menguji ikatan mereka. Raka mulai terbiasa dengan kehidupan di hutan Kalimantan yang lebat. Setelah berbulan-bulan hidup bersama anaconda, yang kini telah menjadi sahabat dan pelindungnya, ia merasa dirinya semakin kuat. Hutan yang dahulu begitu asing dan menakutkan, kini terasa seperti rumah. Ular anaconda itu, dengan tubuhnya yang besar dan tubuh bersisik yang menakjubkan, telah mengajarkan banyak hal pada Raka. Setiap hari, ia belajar lebih banyak tentang bertahan hidup, berburu, berenang di sungai yang deras, dan bagaimana membaca tanda-tanda alam yang sebelumnya tidak ia pahami. Hutan ini bukan lagi tempat yang mengancam, melainkan tempat di mana ia bisa merasakan kedamaian. Namun, meskipun kehidupan baru itu terasa lebih baik dari sebelumnya, ada bagian dalam hati Raka yang tetap merasa kosong. Setiap kali dia duduk sendirian di bawah pohon besar atau ketika hujan turun, ingatan tentang keluarganya datang begitu saja. Ia sering bertanya-tanya tentang orang tuanya, adiknya, dan bagaimana mereka bertahan setelah kebakaran yang memisahkannya dari mereka. Raka tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka, dan meskipun dia tahu bahwa hidupnya kini berbeda, ia tetap merasa kehilangan yang mendalam. Suatu pagi, saat ia duduk di tepi sungai bersama ular itu, Raka merasakan kebingungan yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa ia sudah jauh dari dunia manusia, dan bahkan wajah orang tuanya semakin memudar dalam ingatannya.
Ular itu melingkar di sekitar tubuhnya, membelai dengan lembut seolah mencoba menenangkan pikirannya yang gelisah. Raka menatap ular itu dengan mata penuh pertanyaan, tetapi ular itu hanya memandangnya dengan tatapan tenang, seakan mengerti perasaan yang ada dalam dirinya. "Apakah aku masih manusia?" tanya Raka, lebih kepada dirinya sendiri daripada pada ular itu. Suara Raka terdengar asing di telinga, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara pada orang lain. Hutan ini telah menjadi tempat yang mengisolasinya dari kenyataan. Namun, tidak ada jawaban dari ular itu. Hanya desisan pelan yang terdengar, menenangkan Raka yang sedang terperangkap dalam keraguan dirinya. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin merasakan perbedaan yang jelas antara dirinya dan dunia luar. Ia tidak lagi mengenakan pakaian seperti anak manusia biasa, hanya kain yang dipakai seadanya dari alam, kadang-kadang daun atau kulit kayu. Rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya semakin berotot karena berbulan-bulan berburu di hutan bersama ular itu. Ketika ia melihat bayangannya di air sungai, ia melihat seorang anak lelaki yang sangat berbeda dari anak-anak lain yang pernah ia kenal. Raka tidak lagi merasa seperti dirinya yang dulu, dan itu membuatnya merasa terasingkan. Namun, ada hal lain yang semakin membuatnya tidak nyaman. Ia mulai merasa lebih terhubung dengan alam, dengan ular itu, daripada dengan manusia. Meskipun ia merindukan keluarganya, dan meskipun ia masih sering teringat pada hari-hari sebelum kebakaran, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hutan ini adalah tempat di mana ia merasa lebih hidup. Ia berbicara dengan binatang, mengenali suara-suara alam, dan merasakan getaran tanah yang mengalir ke dalam tubuhnya. Semuanya terasa alami, namun ada satu perasaan yang tidak bisa dihilangkan. Ia merasa semakin jauh dari dunia manusia. Suatu hari, ketika Raka sedang berjalan melalui hutan bersama ular itu, ia mendengar suara langkah manusia. Rasa penasaran dan kecemasan menyelimuti dirinya. Tidak ada manusia yang datang ke hutan ini sejak kebakaran yang memisahkannya dari keluarganya. Raka berhenti sejenak, menyembunyikan diri di balik semak-semak. Ular itu juga berhenti. Matanya yang besar menatapnya tajam, seperti menunggu instruksi dari Raka. "Siapa itu?" Raka berbisik, tidak yakin apakah yang ia dengar hanya imajinasinya atau benar-benar ada seseorang di sana. Ular itu bergerak perlahan. Tubuhnya menyatu dengan hutan. Raka merangkak perlahan menuju arah suara itu. Matanya memfokuskan pandangannya. Sesuatu yang aneh terjadi di hatinya. Meskipun ia merasa rindu akan manusia, ada juga rasa takut yang mulai tumbuh. Ketakutan akan kehilangan kedamaian yang telah ia rasakan di hutan. Raka akhirnya melihat dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, yang sedang berjalan dengan hati-hati di sepanjang tepi sungai. Mereka tampak bingung, seperti sedang mencari sesuatu. Raka merasa jantungnya berdebar kencang. Mereka adalah manusia yang masih hidup, yang datang ke hutan ini. Ia ingin mendekat, ingin berbicara, tetapi ada ketakutan yang muncul dalam dirinya. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka melihatnya? Apakah mereka akan memahaminya? Atau apakah mereka akan menganggapnya sebagai ancaman? Pria itu berteriak, "Apakah ada orang di sini? Kami mencari seseorang. Seorang anak lelaki." Suaranya keras, penuh keputusasaan. Raka merasa terjaga oleh panggilan itu. Ia tahu mereka sedang mencari dirinya, tetapi ada keraguan yang menyelimuti hatinya. Ia ingin melompat keluar dan memberitahu mereka bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih manusia, tetapi ia juga merasa takut. Rasa takut itu datang dari dalam dirinya. Takut mereka akan melihatnya berbeda. Takut mereka akan membawa dirinya kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Ular itu, yang berada di dekat Raka, meluncur perlahan menuju tubuhnya. Tubuh besar ular itu melilitkan bagian dari tubuhnya di sekitar Raka, menenangkannya. Mata ular itu menatap manusia-manusia itu, seolah memberitahu Raka untuk berhati-hati. Raka bisa merasakan getaran tubuh ular yang besar, merasakan kedamaian yang diberikan oleh makhluk itu. Namun, di balik perasaan nyaman itu, ada sesuatu yang semakin jelas. Ia harus memilih antara kedua dunia. Dunia manusia yang ia rindukan, dan dunia hutan yang kini telah menjadi kehidupannya. Pria dan wanita itu terus mencari, dan semakin lama,
Raka merasa semakin terisolasi. Mereka tidak akan berhenti mencari. Jika ia menunjukkan diri, apakah mereka akan menerima dirinya? Apakah mereka akan memahami bahwa dia bukan lagi anak yang sama yang pernah meninggalkan mereka? Raka merasa bingung. Perasaannya bergejolak antara keinginan untuk kembali dan ketakutan akan kehilangan kedamaian yang telah ditemukan di hutan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, pria dan wanita itu akhirnya meninggalkan tempat itu, kecewa karena tidak menemukan apa yang mereka cari. Mereka menghilang di balik pepohonan. Suara langkah mereka semakin jauh. Raka duduk di tanah. Napasnya terengah-engah. Ia merasa lega, tetapi juga merasa kosong. Ia tahu bahwa ia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Namun jalan itu terasa semakin kabur. Apakah aku masih manusia? Raka bertanya pada dirinya sendiri. Matanya terfokus pada ular itu yang sedang melingkar di sampingnya. Ular itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kedamaian, seolah tahu apa yang dipikirkannya. Aku tidak tahu, jawab Raka dalam hati. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Raka semakin terjalin erat dengan alam. Ular itu, yang kini hampir sepenuhnya membesarkan dirinya, menjadi bagian dari dirinya. Raka belajar untuk berburu dengan lebih mahir, berkomunikasi dengan alam, dan melindungi dirinya dari segala ancaman. Namun, meskipun ia semakin terampil, ada bagian dalam dirinya yang merasa terpecah. Dunia manusia tetap menghantuinya, meskipun ia telah lama meninggalkannya. Pada suatu malam yang tenang, saat Raka duduk di tepi sungai, merenung tentang pilihannya, ular itu melingkari tubuhnya dengan lembut. Tatapan ular itu, yang besar dan penuh perhatian, memberi Raka sedikit ketenangan. Tapi di dalam hati, Raka tahu, kehidupannya tidak bisa berjalan di dua dunia. Suatu saat, ia harus membuat keputusan. Suatu hari, ketika Raka sedang berburu di hutan, suasana di sekitar terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa bau yang asing. Raka merasakan perubahan di udara, seolah-olah ada ancaman yang sedang mendekat. Ia berhenti sejenak, menajamkan indera pendengarannya. Ular itu, yang kini sudah sangat besar dan kuat, meluncur mendekat, menyentuhnya dengan tubuhnya yang panjang. Mata ular itu yang besar dan tajam menatap ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Raka bisa merasakan kecemasan dari hewan itu, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu, suara langkah kaki manusia terdengar semakin dekat. Raka tertegun. Ia tidak pernah merasa begitu cemas sebelumnya. Para pemburu atau penebang pohon mungkin sedang mendekat ke area hutan ini. Namun, kali ini perasaan cemas itu lebih besar dari sebelumnya. Ular itu memiringkan kepalanya, memberi sinyal pada Raka untuk tetap waspada. Mereka datang, bisik Raka pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, dan kali ini, ia tidak bisa menghindarinya. Dengan cepat, Raka memutuskan untuk menghindar. Ia menggerakkan tubuhnya dengan gesit, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, bergerak secepat mungkin untuk menghindari manusia-manusia yang semakin dekat. Ular itu mengikuti. Tubuhnya yang besar meluncur melalui semak-semak dan pepohonan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka berdua seperti bayangan di hutan, tidak terlihat namun tetap mengawasi setiap gerakan orang-orang di bawah mereka. Mereka berdua merasa seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan ular itu sebagai pelindung utama Raka, namun juga menjadi pelarian dari dunia manusia yang semakin mendekat. Ketika Raka mencapai tempat yang lebih tinggi di atas pohon, ia akhirnya bisa melihat para pemburu yang datang. Mereka berjumlah sekitar 5 orang, tampak terampil dan terlatih. Mereka membawa senapan dan pisau, siap untuk memburu apapun yang ada di hutan. Raka bisa melihat bahwa mereka tidak hanya datang untuk berburu hewan, mereka mencari sesuatu yang lebih besar. Matanya bertemu dengan tatapan salah satu pemburu, dan dalam sekejap, Raka tahu mereka sedang mencari dirinya. Mereka pasti sudah mendengar cerita tentang seorang anak yang hilang di hutan, dan kini mereka datang untuk menemukannya. Mata Raka terbuka lebar. Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Bagaimana jika mereka menangkapnya? Apa yang akan terjadi pada ular itu?
Pada saat itulah, ular itu, yang telah diam di belakangnya, bergerak dengan cepat. Tubuh besar ular itu meluncur ke depan, menyelip di antara pohon-pohon besar, mendekati para pemburu dengan kecepatan yang tak terduga. Raka mencoba berteriak, melarang ular itu, tapi sudah terlambat. Ular itu, dengan gerakan yang sangat cepat, melilitkan tubuhnya di sekitar tubuh salah satu pemburu yang berdiri paling dekat dengan pohon. Para pemburu yang lain terkejut dan mundur beberapa langkah, terkejut dengan ukuran ular itu yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Mereka mencoba untuk menembak, tetapi ular itu bergerak terlalu cepat, menangkis setiap serangan dengan gerakan lincah yang tak terduga. Dalam ketegangan yang memuncak, Raka melihat bahwa ular itu melindunginya. Ular itu tidak menyerang mereka dengan niat buruk, melainkan hanya untuk melindungi dirinya dan mencegah mereka mendekat. Namun, situasi menjadi semakin tidak terkendali. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pemburu melepaskan tembakan. Suara tembakan itu menggema di seluruh hutan, membuat Raka terkejut dan hampir kehilangan keseimbangannya. Namun, ular itu tidak terganggu. Dengan tubuh yang besar dan kuat, ular itu melindungi Raka dengan tubuhnya, bergerak melindungi pemiliknya dengan cara yang penuh keberanian. Tembakan itu tidak mengenai sasaran, tetapi ular itu terluka di salah satu bagian tubuhnya yang besar. Darah mulai mengalir dari luka tersebut, dan Raka merasa hatinya hancur melihat makhluk yang telah menjadi keluarganya terluka. "Jangan!" Raka berteriak dengan suara serak, berlari menuju ular itu. Namun, tubuh besar ular itu tidak bergerak, tetap melindunginya dari bahaya. Di antara rasa cemas dan rasa kasih sayang yang mendalam, Raka merasa terperangkap di antara dua dunia. Dunia manusia yang ingin menangkapnya dan dunia yang ia kenal sebagai rumah bersama ular itu. Ular itu tampak terbaring lemah setelah tembakan tersebut. Tubuhnya tergeletak di tanah, namun ia tetap mengawasi Raka dengan penuh kasih dan pelindungannya. Para pemburu, yang kini semakin sadar bahwa mereka tidak akan menang melawan ular raksasa ini, mulai mundur perlahan, membawa senapan mereka yang kini tak berguna. Mereka terlihat bingung dan terkejut, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan makhluk itu. Raka, yang berdiri di samping ular, merasa ada perasaan yang berat di dadanya. Ia tahu, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ular itu terluka karena melindunginya, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Ular, kita harus pergi," bisik Raka dengan suara yang gemetar. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus pergi dari hutan ini." Raka memeluk tubuh ular itu dengan hati-hati, merasakan getaran tubuhnya yang lemah. Ular itu merespons dengan gerakan pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia mengerti. Raka tahu, ia harus membuat pilihan. Dunia luar ini, dengan manusia-manusia yang penuh dengan ketakutan dan kebingungannya, tidak bisa menjadi tempat tinggal mereka. Mereka harus pergi, mencari tempat yang lebih aman, di mana ular itu bisa sembuh dan mereka bisa hidup bersama tanpa ancaman. Selama beberapa hari berikutnya, Raka merawat ular itu dengan penuh perhatian. Ia menggunakan semua yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun untuk mencari tanaman yang bisa menyembuhkan luka ular tersebut. Dengan tangan gemetar dan penuh rasa khawatir, ia memijat tubuh ular yang terluka, mencoba mengurangi rasa sakitnya. Dalam diam, mereka berdua merasakan ikatan yang tak terputuskan. Ular itu, meskipun terluka, tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau kecewa. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan dari keberadaan Raka di sampingnya. Malam itu, saat Raka duduk di samping ular yang sedang beristirahat, ia menyadari bahwa hidupnya di hutan ini tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah meninggalkan dunia manusia yang tidak mengerti, dan kini, mereka hanya memiliki satu sama lain. Raka merasa terasing, tetapi juga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ular itu telah memberinya kehidupan yang baru, memberikan keberanian untuk melangkah lebih jauh. "Aku akan melindungimu, seperti kau melindungiku," bisik Raka, menggenggam bagian tubuh ular yang tidak terluka. "Kita akan terus bersama. Kita akan menemukan tempat yang lebih baik." Dengan tekad yang bulat, Raka dan ular itu memulai perjalanan baru mereka. Mereka meninggalkan hutan Kalimantan yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun.
Raka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Mereka berdua akan melangkah ke dunia yang baru, menghadapi tantangan yang lebih besar, dan mencari tempat di mana mereka bisa hidup tanpa takut. Bersama-sama, mereka akan terus berjalan, melindungi satu sama lain, dan menulis kisah hidup mereka yang tak terpisahkan.